Yesus memperlihatkan kepada kita sebuah ketaatan ekologis. Kemarin Yesus memberi kesaksian tentang keadilan ekologis. Hari ini Yesus memperlihatkan ketaatan ekologis. Apa itu ketaatan ekologis? Ketaatan ekologis berarti patuh pada Bapa yang telah menciptakan semuanya dalam keadaan baik. Karena dosa telah merusak semuanya, maka hanya ada satu cara untuk membuatnya semua kembali pulih, yaitu Sang Firman harus menjadi manusia dan mati di kayu salib. Yesus tidak hanya taat pada Bapaknya, tapi juga Dia taat pada seluruh ciptaan. Burung-burung di udara, tumbuhan di atas bumi, ikan-ikan di laut. Dia mau supaya semua itu kembali pulih sama seperti semula, sebagaimana diciptakan Allah baik adanya. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, ada orang lalu itu marah besar. Mereka teriak-teriak salibkan dia. Benar kan? Kamu marah, kamu jengkel, gitu. Kemarahan orang-orang Yahudi, para prajurit dan algojo itu sangat manusiawi. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti, mereka tidak memahami siapa Yesus yang sesungguhnya. Saya bertanya kepada kalian, apakah kamu memahami, kamu mengerti Yesus yang sesungguhnya? Kalau saya tanya, yang disalibkan hari ini, Yesus yang adalah Tuhan atau manusia? Kalau kamu bilang Yesus yang adalah Tuhan, masa Tuhan bisa disalibkan? Masa Tuhan bisa mati? Kalau kamu bilang Yesus manusia, masa kamu percaya pada manusia? Kembali saya tanya, kamu mengerti ya tentang peristiwa hari ini, sehingga kamu mempertahankan imanmu secara sungguh-sungguh dan menyerahkan seluruh hidup kepadanya? Kalau kamu tidak mengerti dan orang tanya seperti itu, kamu mulai emosi dan siap kamu pukul. Percaya pada Tuhan ya tidak mengandalkan emosi. Percaya pada Tuhan itu harus mengandalkan ya rasionalitas. Jadi percaya pada Tuhan itu adalah rasio. Selain percaya pada Tuhan itu adalah anugerah atau kodrati, tapi dia juga bisa dimengerti dengan akal sehat. Maka apa yang bisa kamu katakan? Ya, Satu Paulus pada umatnya di Filipi mengatakan, saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Dia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kalau orang tanya, ya, yang disalibkan itu siapa?
dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu jawaban. Maka dalam jawaban itu kita tidak mengurangi kealahan Yesus, juga tidak mengurangi kemanusiaannya. Yesus itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Peristiwa salib hanya terjadi dalam keadaan Yesus yang menyerupai manusia, bukan manusia menyerupai manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa semua lidah mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Sederhana sekali. Banyak sekali orang mengkritik kita, dan kalau kita tidak pandai, kalau kita tidak baca kitab suci, kalau kita tidak cukup dekat dengan Yesus, ya kita kelabakan. Yang terakhir, ya kita asap parang dan mulai bebok. Maka setelah kita memahami, maka kita melihat peristiwa demi peristiwa. Kemarin terjadilah perjamuan pisah antara Yesus dan para murid. Yang dia lakukan di situ, dia memberi pesan dan dia meninggalkan kesan. Pesannya apa? Bahwa tubuh dan darahnya adalah makanan untuk hidup kekal. Pesannya apa? Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dia. Lalu ketika dia memberi pesan itu, dia Allah atau manusia? Sekali lagi, kita tidak akan pernah memisahkannya. Dia adalah Allah 100%, manusia 100%. Peristiwa makan minum adalah satu kondisi dalam keadaan manusia. Tapi memberikan tubuh dan darahnya itu adalah satu kondisi, ya, kealahan Yesus Kristus. Lalu bukti lain, dia juga mengakui bahwa selain kamu dikuatkan oleh Roh Allah dan dihidupkan oleh Allah itu sendiri, kamu pun akan merasakan bagaimana kemanusiaan itu membuat kamu menderita, membuat kamu merasa sakit, membuat kamu merasa letih, capek, tak berdaya. Dan dia tunjukkan ketika dia berdoa di Taman Zaitun, keringatnya bercucuran. Yang berkeringat itu siapa? Yesus dalam keadaan manusia. Dia juga takut. Yang takut itu siapa? Yesus dalam keadaan manusia. Ingat, Rasul Paulus menggarisbawahi dalam keadaan manusia, karena ada dua kondisi di dalam dirinya, kealahan dan kemanusiaan. Kemudian dia berdoa, ya, Tuhan, sekiranya piala ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak. Itu adalah kepasrahan sekaligus ketaatan. Hari ini kita diajarkan oleh Yesus sendiri untuk patuh, setia, taat sampai mati. Sekali menjadi Kristen, tetap Kristen sampai mati. Benar?
sekali menjadi Katolik, ya, tetap Katolik sampai mati. Yang itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Tapi ada yang sudah dibayar kan? Ada toh? Ya, banyak nona-nona yang sudah dibayar. Siapa yang salah sih? Hah? Imannya yang salah? Atau nafsunya yang salah? Kalau mahalnya besar, dia ya cepat meninggalkan Yesus Kristus. Kasihan gitu. Hari ini boleh ketak-ketak. Salibkanlah dia. Salibkanlah. Suara enak. Tapi Allah akan membuat kita mengalami dirinya dengan caranya sendiri. Dengan caranya sendiri. Bagi mereka yang setia dan taat, dia akan menganugerahkan rahmat dan berkat berlimpah. Dia akan menganugerahkan kekuatan. Yesus mengajarkan bagaimana kebahagiaan itu diperoleh melalui sebuah perintah. Susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Ya, kamu senang-senang terus, lalu ya, susahnya dibuang pada orang. Buena. Hidup diberi kenyataan oleh Allah sendiri. Ya. Hari ini menderita, besok bahagia. Ya. Lusa bahagia, hari seterusnya menderita. Jangan buang salibmu. Jangan buang salibmu. Jangan jadikan orang lain sebagai ya kambing hitam. Salah ya salah, benar ya benar. Salah mohon ampun, benar pujilah Allah. Segala yang baik dan benar hanya mungkin dan bisa kamu lakukan karena Tuhan memberikan kekuatan supaya kamu mampu melakukannya secara benar, secara baik. Tapi jangan ketika kamu melakukan banyak hal yang salah lalu kamu bilang Tuhan memberikan kemampuan untuk melakukan hal yang salah. Kamu enak. Dan akhirnya kamu menderita dan mati. Kamu bilang apa? Tuhan mau kamu mati. Tuhan macam apa yang mau kamu mati? Dari sononya Tuhan tidak akan pernah membuat kita mati. Sejak Dia menciptakan Adam dan Hawa, dibiarkan tinggal di Taman Eden, sesungguhnya Dia mau supaya mereka memiliki hidup kekal sama seperti dirinya. Tidak perlu capek-capek pegang tofa, tidak perlu capek-capek pegang pacul, tidak perlu capek-capek banyak tanah. Tapi apa yang membuat segalanya berubah? Hasrat dan keinginan kita untuk menjadi serupa dengan Allah oleh dorongan iblis. Hasrat dan keinginan kita untuk menjadi serupa dengan Allah oleh dorongan iblis. Kalau kamu mau makan buah ini, kamu akan menjadi seperti itu Tuhan. Makan itu. Apa yang membuat mereka makan? Kebebasan manusiawi yang Tuhan berikan kepadamu, itulah yang membuat kamu berdosa. Kebebasan itu akan dibarengi oleh emosi dan nafsu. Jadi kalau manusia dikuasai oleh emosi dan nafsunya, maka peluangnya untuk bersalah dan berdosa, menjauhkan diri dari Allah dan tak pernah mampu melakukan cinta dan kasih sayang secara paripurna, ya, itu adalah akibatnya. Marilah saudara dan saudari yang terkasih, ya, melihat, menyaksikan, merasakan dan ya,
menghayati, juga mentaati dan menuruti apa yang dilakukan Yesus hari ini. Nanti dalam dirimu akan keluar apa? Darah dan air. Perayaan pemulih dosa itu hanya bisa dilakukan oleh dua hal, yaitu darah dan air. Darah itu adalah segala sesuatu yang mengalir dalam dirimu dan membuatmu hidup. Sedangkan air itu adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan untuk menyucikan, untuk membersihkan, untuk membuat kamu bercahaya, untuk membuat kamu berkilat-kilat, untuk membuat kamu putih bersih, untuk membuat kamu suci, untuk membuat kamu saleh. Darah dan air. Jadi ketika kamu bersalah satu dengan yang lain, yang kamu lakukan sebagai pemulih itu apa? Bapak-bapak, orang Katolik, kamu buat apa? Biasanya ada sumpah dan janji. Sumpah dan janji itu dimeterai oleh darah. Ada darah babi, ya tak? Ada darah ayam, ada darah kambing. Kadang-kadang ada darah mereka sendiri juga. Kenapa? Ya, ketika mereka sudah mabuk, mereka pokok, ya, kemudian itu baku bunuh. Orang lolos biasa buat. Oh, saat kita baru tahu toh. Bukan cuma orang lolos yo, mata gue lebih banyak lagi. Belum lagi, sesudah mereka merasa bahagia karena sudah baku janji untuk baik kembali, mereka harus mulai minum mabok, kasih keluar baju, menari di tengah jalan. Angkat mereka pun celana dengan apa? 5.000. Orang Katolik macam kampung mereka. Sesudah itu banyak pastor lagi. Woi, ini dulu. Saya kan nggak kampung kalau pastor tidak kasih pulang ke istri. Kasih. Ingat, hari ini pesta pemulih. Yesus bayar mahal, ya, melalui nyawa, darah dan air. Maka kalau kamu saling cinta dan berjanji untuk hidup bahagia, maka harus berkorban. Apa yang kamu korbankan? Kamu harus mengorbankan emosimu, kamu harus mengorbankan nafsumu, ya, kamu harus mengorbankan egomu. Ya. Biarlah Allah merajai pikiran dan hati, kepala dan seluruh dirimu, dan memberi kamu kemampuan untuk memberi kesaksian bahwa Allah akan menjadi sumber damai dan sukacita di tengah dunia, dan Dia memberi sebuah kepastian kepada kita, sebuah tempat pada hidup sesudah mati. Orang yang percaya pada Allah dalam nama Yesus Kristus sesudah mati, diam di mana? Diam di mana? Saya tidak yakin kamu, karena sampai hari ini kamu masih pikir kamu nenek moyangmu masih ada di kubur. Iya toh? Sedikit-sedikit kubur, sedikit-sedikit kubur. Padahal kamu yang memakan daging. Kamu kesalahan nenek moyang untuk kamu makan daging dan membuat orang takut. Yakin nenek moyang yang percaya pada Allah dalam nama Yesus Kristus sesudah mati dia ada di surga. Karena keselamatan itu adalah anugerah kepada semua orang yang percaya. Amin. Ya. Jadi kalau kamu percaya, tinggal satu hal lagi, biarkanlah pikiran dan hatimu dikuasai oleh Roh Allah untuk selalu berbuat baik. Meski perbuatan baikmu tidak ada artinya di hadapan Tuhan, karena keselamatan bukan datang oleh perbuatan baikmu,
tapi oleh kasih karunia rahmat Allah karena iman. Jadi, meski kamu berbuat baik, tapi kalau kamu tidak beriman pada Allah dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kamu tidak akan pernah diselamatkan. Itu besar kali ini, ya, besar kali ini. Cinta satu buah, benci sebuah mau. Dengan begitu kamu mengalahkan mau, kamu memiliki hidup kekal. Amin. Ada saatnya kita akan berbahagia, ya, ada saatnya kita akan berbahagia. Dan di saat itu kita akan memuji Allah yang satu dan sama. Pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi dan damai bagi semua orang yang percaya dalam hati manusia. Marilah saudara dan saudari, moga-moga kita mengalami kehadiran Tuhan hari ini dan kita diberi kemampuan untuk memberi kesaksian tentang seluruh peristiwa, agar cinta harus diimbangi oleh pengorbanan yang luar biasa, darah dan air sebagai pesta pepulih dan penyilih dosa sekaligus mendatangkan keselamatan berkah.